Di video ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan yang baru kenal Revit. Jadi seperti apa itu Revit, apa bedanya Revit dengan software yang saya pakai sekarang, apa hubungan Revit dengan BIM, ini Revit software untuk arsitek sajakah, terus apa sih yang bisa dibantu Revit untuk pekerjaan saya sehari-hari. Oke, kita akan lihat dan kita coba jawab satu persatu. Secara singkat, Revit ini adalah software desain untuk membuat model bangunan. Jadi, model 3D ini nanti bisa kita presentasikan dalam berbagai view. Misalnya, saya pengen lihat nanti denahnya seperti apa sih? Seperti ini. Terus saya mau lihat misalnya tampaknya seperti apa sih? Saya tinggal pilih dari view yang ada. Asumsi yang saya pakai untuk membandingkan software ini adalah software yang dipakai sekarang adalah software yang generik atau masih umum. Di Revit kita sudah menggunakan object base, artinya kalau saya mau bikin dinding, ya saya akan pilih toolsnya dinding. Saya mau bikin pintu, saya pilih pintu. Bahkan untuk kolom, di sini kita lihat ada kolom untuk struktur, kolom untuk arsitektur, dinding juga ada arsitektur, struktur, dan seterusnya. Jadi sifatnya sudah object based dan sangat spesifik. Jadi berbeda dengan software generik. Kalau saya mau buat dinding misalnya seperti ini, saya harus buat dua garis paralel atau lebih untuk membuat objek dinding. Di sini memang saya betul-betul membuat dinding. Jadi kalau kita lihat ini ada tooltips mengatakan dinding. Kalau saya pilih ya ini memang objeknya dinding. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah Revit ini software BIM? Terus kalau sudah pakai Revit, apakah kita sudah menggunakan BIM? Hubungannya dengan BIM itu apa sih sebetulnya? Kalau kita lihat tadi, kita kan tadi sudah membuat dinding misalnya di sini. Kalau kita lihat dinding ini punya properti, informasi. Jadi ini ada contoh, misalnya ini adalah dinding partisi tebalnya sekian, dari lantai 1 sampai ke lantai 2 tingginya sekian, terus ini ada panjangnya, luasnya, volumenya. Bahkan kalau kita lihat lebih detail, di sini ada seperti pabrikan, misalnya ini harus dibeli dari pabrikan tertentu, fire rating, dan berbagai informasi lainnya. Terus juga kalau kita lihat misalnya ini kolom, ini juga kita lihat ada propertinya termasuk material. Selama ini kalau kita bicara material kan konotasinya adalah material render. Di Revit ini juga sampai ke physical materialnya. Seperti misalnya ini ada kekuatannya, ada yang modulusnya, Poisson ratio, terus concrete compression, dan seterusnya. Jadi informasi ini harus kita input dengan benar, baru kita bisa bilang kita sudah menggunakan Revit untuk BIM. Sebanyak apa informasi yang kita masukkan, itu tergantung dari apa yang akan kita lakukan dari model BIM ini. Nanti kapan-kapan saya akan jelaskan lagi seperti apa penggunaannya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Revit ini cuma buat arsitek? Apakah orang struktur, orang MEP bisa pakai? Ya, pertama sekali Revit keluar memang itu hanya untuk arsitek ya. Tapi kalau kita lihat sekarang,
Ini ada tools buat arsitektur, seperti dia mau buat pintu, dinding, terus ada ceiling, curtain wall, tangga dan lain-lain. Tapi kita juga punya untuk struktur. Jadi ada beam, ada wall untuk struktural, terus ada kolom dan lain-lain. Ini untuk steel juga kita punya untuk rebar. Terus juga ini ada untuk sistem buat yang MEP bisa mendesain HVAC, piping dan lain-lain. Kalau kita lihat di sini ini untuk struktur ya. Untuk struktur ini dia bikin model strukturnya dari kolom, lantai dan lain-lain. Ini begitu modelnya jadi, kita bisa lihat ada analytical model. Jadi analytical model ini adalah model yang kita siapkan untuk dianalisis di software analisis seperti robot structural analysis atau software analisis lain. Jadi kita bisa definisikan boundary conditionnya, apakah dia uh, point, line atau area, apakah sifatnya dia fix, apakah dia di sini ada roller, pin dan lain-lain. Kita juga bisa definisikan gayanya, misalnya loads-nya seperti berapa kilonewton dan lain-lain. Ini contoh yang sudah jadi. Ini ada gayanya sekian 1 kilonewton. Terus ini ada boundary-nya fix. Ini adalah yang kita siapkan untuk dianalisis. Tapi untuk gambar detail sendiri, kita juga bisa buat rebar detail seperti ini. Jadi ini ada section, terus ini potongan panjangnya, terus ada 3D-nya juga. Ini semua propertinya juga kita lihat ada seperti ini. Saya coba pilih yang ini. Ini kita lihat dia jumlahnya ada 18, terus ini ukurannya berapa, uh, rebarnya berapa dan seterusnya. Untuk mechanical dia juga ada seperti di sini. Ini misalnya saya punya air terminal. Kalau saya mau buat duct, saya bisa pilih misalnya ini tingginya sekian, ukurannya 600. Terus kalau saya mau ganti, saya bisa ganti misalnya 400. Nah, ini seperti ini kita lihat dia otomatis dikasih reducer. Terus ini juga kalau saya tambahkan misal dari sini, ini juga dijadikan ada T-nya. Ini kalau saya tambahkan juga bisa. Saya jadikan cross. Terus ini juga saya bisa tambah draw duct seperti ini. Terus untuk menghubungkan simple, saya bisa klik kanan, draw flex duct misalnya, saya hubungkan ke sini. Jadi kalau kita lihat 3D-nya, akan jadi seperti ini. Jadi tidak hanya untuk arsitek, tapi juga ada struktur dan MEP. Salah satu keuntungan menggunakan Revit adalah kita bisa mengekstrak data yang kita perlukan kapan saja dengan mudah. Jadi misalnya saya mau buat section, potongan di sini. Saya tinggal aktifkan section, terus ini tipenya untuk building ya. Jadi saya potong di sini. Kalau saya buka view-nya, ini sectionnya sudah jadi. Saya tinggal set misalnya skalanya mau berapa, terus detailnya sampai seberapa detail seperti ini. Kalau misalnya saya mau buat lagi, saya mau ngambil detail daerah sini deh. Saya ambil aja pakai call out seperti ini. Ini kalau saya buka lagi, terus saya jadikan detail dengan skala 1:20.
Nah, ini sudah jadi, tinggal dikasih anotasinya. Nah, sekarang juga untuk section ini, kalau saya coba tampilkan secara tile ya. Section ini misalnya saya disuruh bikin, oh sectionnya jangan di sini, saya perlunya di daerah sini. Saya tinggal pindah aja. Ini sectionnya akan otomatis diupdate. Bayangkan kalau kita pakai 2D masih konvensional, ini saya harus redraw lagi dari awal. Terus sekarang ada permintaan juga. Oke, saya sectionnya pas di sini, tapi ngadapnya ke bawah. Ya tinggal saya flip aja. Ini sudah langsung terupdate. Terus juga untuk saya coba pindahkan lagi sectionnya. Untuk membuat model 3D-nya, ini kan 3D sudah jadi memang ya. Saya mau buat objek di sini. Misalnya saya buat dinding. Kalau saya buat dinding di sini, saya tinggal pilih wall. Misalnya saya mau pakai dindingnya partisi. Adanya di sini. Oke, begitu saya buat di sini objeknya, karena ini semua menunjukkan objek 3D yang sama. Begitu objek ditambahkan di sini, maka di sini juga diupdate, di sectionnya, di 3D-nya juga diupdate. Jadi kalau kita lihat nih, karena ketutupan dinding, pintunya jadi hilang. Kalau saya tambahkan lagi pintu misalnya di sini, oke lah, saya mau pakai pintunya yang tipe single flush aja. Misalnya seperti ini, pintu tunggal. Saya taruhnya misalnya di sini, ngadapnya ke arah sana. Oke, begitu saya klik, ini kita lihat di sini sudah ada, dan di sana juga ada. Kalau saya move, perhatikan semuanya akan langsung terupdate. Saya juga bisa membuat berbagai presentasi dengan mudah. Misalnya, oke, saya sudah punya denah lantai 1 ya. Kalau saya mau buat room legendnya, saya tinggal copy. Katakanlah saya mau yang ini. Ini saya tinggal copy. Misalnya sini saya kasih namanya room legend. Sekarang saya bisa tambahkan room legend di sini. Ini ada pilihan untuk color fill legend. Jadi kalau saya mau buat seperti ini, untuk rooms berdasarkan namanya. Nah, ini sekarang saya sudah punya berdasarkan namanya. Jadi sini ada nama instruction, ada beberapa. Ini namanya sama, storage, stone friends, dan lain-lain. Jadi saya nggak perlu lagi bikin dari awal. Saya udah punya di sini yang denah lantai 1, denah lantai 1 dengan gambar furniture, dan denah lantai 1 dengan color legend. Fitur lain yang juga sangat membantu adalah schedule. Saya bisa buat schedule, misalnya saya mau tahu di gambar di model saya ini pintunya ada berapa. Misalnya saya buat, oke lah, door schedule per level, karena saya mau reportnya setiap lantai. Oke, sini yang mau saya tampilkan adalah namanya. Terus karena tadi saya mau lihat per level, saya tambahkan level. Terus saya tambahkan lagi misalnya jumlahnya berapa.
Oke, ini kita bisa lihat dia sudah dihitung. Sekarang saya bisa grouping, misalnya saya mau kelompokkan per lantai, lalu berdasarkan family and type-nya. Oke, jadi di lantai 1 saya punya curtain wall double glass, itu ada 6, curtain wall single glass ada 3, dan seterusnya. Untuk membuat gambar, itu juga sangat simpel. Saya tinggal buat new sheet, ukurannya berapa, misalnya sini A0 ya. Saya tinggal drag and drop. Misalnya tadi ini yang Room Legend. Terus saya mau buat lagi new sheet. Oke, sebelum saya teruskan, di sini tadi saya buat satu section ya. Ada simbol ini referensinya. Ini kan biasanya untuk nomor gambar dan nomor lembar. Nah, kalau kita lihat sekarang, saya buat new sheet A5. Saya taruh sectionnya ini ke sini. Ini jadi gambar nomor 1 di kertas lembar A5. Kalau saya cek lagi di denahnya, ini sekarang otomatis di-update. Jadi semua objek, semua elemen di Revit itu saling uh, terhubung ya. Jadi ada kita sebut sebagai bidirectional associativity. Ya, misalnya tadi ini kertas A5 lembarnya, kalau saya ganti revisi ternyata ini jadi A8, ini otomatis juga akan langsung segera diupdate. Jadi fitur-fitur seperti ini sangat membantu sekali. Misalnya tadi kayak pintu di sini kita harus pindah, itu seringkali di denahnya udah benar tapi di sectionnya lupa diganti, atau mungkin dia ada pintu yang dihilangkan atau ditambah di quantity take off-nya ternyata lupa diupdate dan seterusnya. Di Revit hal-hal seperti ini sudah bisa diminimalkan. Mudah-mudahan penjelasan singkat tadi bisa membantu menjawab pertanyaan yang sering muncul mengenai Revit dan juga BIM. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk penjelasan beberapa solusi lainnya. Terima kasih sudah melihat video ini.